Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، Allah Akbar, Allah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khaliqul layali wal ayyam. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwaksiat kepada diri pribadi dan juga pada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha melaksanakan perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita semua bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, terkadang kita mendapatkan kenikmatan yang bisa membuat kita bahagia, dan biasanya kita menyambutnya dengan sukacita, bahagia, dan tersenyum. Namun bisa jadi sebaliknya, terkadang kita mendapatkan hal yang kurang baik dan tidak melegakan hati kita. Dan cara masing-masing orang dalam menyikapi hal yang kurang baik tersebut itu berbeda-beda. Ada yang menyikapinya dengan sabar, ada yang menyelesaikannya dengan pelan-pelan, dan ada pula yang seketika itu terpantik emosinya kemudian marah-marah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya marah adalah sumbunya api, dan orang-orang yang cenderung dengan sikap amarahnya, maka ia satu nasab dengan setan. Dan barang siapa yang membangkitkan api kemarahan, maka kedekatannya dengan setan akan semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah taala bertanya kepada setan, mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Setan pun menjawab, aku lebih baik darinya, aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Karena setan diciptakan dari api dan marah adalah sumbunya api, maka orang yang selalu diliputi dengan kemarahan, maka kedekatannya dengan setan akan semakin kuat, dan bahkan dikatakan ia satu nasab dengan setan. Imam Al-Ghazali pun melanjut menjelaskan bahwasanya tegangan amarah itu pusatnya ada di hati, yang artinya ketika seseorang marah, darah yang ada di dalam hatinya menjadi panas dan mendidih, kemudian dia menyebar ke seluruh penjuru pembuluh darah, kemudian ia naik ke bagian tubuh yang paling atas, yaitu kepala. Kejadian ini sama halnya seperti air yang dipanaskan dengan api. Air tersebut akan mendidih dan akan meletup-meletup ke atas. Oleh karenanya, orang yang dikuasai emosinya, maka darah yang panas tersebut akan naik ke bagian tubuh yang paling atas, sehingga tampaklah mata dan mukanya menjadi merah, karena kulit luar akan menampakkan apa yang ada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini baru sebatas keburukan yang tampak secara zahir, dan sesungguhnya keburukan yang ada di dalam batinnya jauh lebih buruk dari apa yang tampak secara zahir. Karena jasmani merupakan simbol apa yang terdapat di dalam batin.
Dan efek marah pada jiwa seseorang ialah bisa menimbulkan kedengkian di dalam sanubarinya, rasa iri dalam hati, menyimpan perasaan buruk atas fenomena keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya. Adanya kekerasan dalam rumah tangga pastilah dimulai dengan kemarahan. Islam begitu mengutuk segala macam bentuk kekerasan individu atas individu atau kelompok atas kelompok yang lainnya. Hal ini termasuk pula kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tidak boleh ada dan jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal apabila seorang suami memukul istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, tidak ada yang memukul istrinya kecuali ia adalah orang yang gagal dalam hidupnya. Tidak ada yang memukul istrinya kecuali ia telah gagal dalam hidupnya. Kenapa bisa gagal? Karena sebagai kepala rumah tangga, ia bertugas untuk membina rumah tangganya sehingga hidup menjadi harmonis, mawaddatan warahmah. Kalau dia harus memukul, itu berarti dia gagal dalam membina rumah tangganya. Orang yang sedang marah akan jauh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa doa yang dipanjatkan di sepertiga malam dinamai dengan munajat? Munajat artinya berbisik-bisik. Berbisik-bisik lebih identik dengan sebuah kedekatan yang intens, bahkan lebih intens daripada orang yang berbicara biasa. Berbeda dengan orang yang marah. Orang yang sedang marah, walaupun yang dimarahi hanya berjarak 1 meter, namun nada bicaranya akan tinggi, matanya melotot seperti orang yang sedang berbicara dengan yang berjarak 100 meter. Kenapa bisa demikian? Sebab walaupun dekat secara raga, namun pada hakikatnya dia jauh secara ruh. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menjauhi sikap tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta wasiat nasihat darinya. Ya Rasulullah, murni bi amalin wa uqallilu. Qala la taqdab. Seseorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Lalu Rasulullah pun mengatakan, la taqdab, jangan marah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun mengulanginya, la taqdab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna sur'ata fikum. Kalian tahu siapa orang yang paling kuat di antara kalian? Qulna alladzi la tasri'uhur rijal. Para sahabat pun mengatakan, orang yang paling kuat di antara kita adalah orang yang tidak dapat dikalahkan. Faqala laisa dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membantahnya seraya mengatakan, lakinnal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya ketika dia sedang emosi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua menyadari bahwa emosi dan amarah merupakan naluri manusia. Kita semua dibekali sifat tersebut. Oleh karenanya, makna dari pesan Rasulullah la taqdab bukanlah jangan marah, tapi tahanlah amarah. Agama tidak melarang kita untuk marah, tapi yang pertama dimintanya tahan dulu amarah. Menahan amarah bukan berarti jangan marah, tetapi menahan amarah untuk berpikir. Apa yang pertama untuk dipikirkan? Yang pertama dipikir adalah, sudahkah wajar kita untuk marah atau belum? Kalau berkata wajar, ukur dulu apa batas kemarahannya. Apakah dengan maki-maki? Apakah dengan menegur? Atau cukup dengan mata saja? Oleh karenanya, seorang ulama berkata, kalau mau marah, silahkanlah marah, tapi upayakan jangan sampai tampak di muka.
Kalau memang harus tampak di muka, jangan sampai lidah berucap. Dan kalau harus memang sampai lidah berucap, jangan sampai melampaui batas. Dan ukur lagi, kalau memang harus sampai melalui batas, jangan sampai tangan bergerak. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabah, wa man khazana lisanahu satarallahu auratah, wa man yantadara ilallahi qabilallahu udrah." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, maka Allah akan tahan azab atasnya. Dan barang siapa yang mampu menjaga lisannya, maka Allah akan tutup aib-aibnya. Dan barang siapa yang memohonkan ampun kepada Allah, maka akan Allah terima ampunannya. Akan tetapi, walaupun kita diperbolehkan untuk marah, sikap memaafkan tentunya lebih baik daripada marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita semua. Mari kita mengingat ketika beliau berdakwah di Taif. Di sana beliau dilempari dengan batu, berdarahlah kaki mulianya. Darah beliau keluar, ketika darah itu jatuh lalu ditampunglah darahnya. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa kamu tampung darahmu ya Rasul?" Dan Rasul pun menjawab, "Andaikan darahku jatuh di tanah Taif ini, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umat-umatku." Kemudian beliau pun pergi ke sebuah bukit dan bersembunyi dan beristirahat di sana. Ketika beristirahat, datanglah malaikat penjaga bukit tersebut dan berkata, "Ya Rasulullah, kaummu sudah keterlaluan. Jika engkau berkehendak, akan aku angkat bumi ini dan aku jatuhkan di atas kepala mereka semua." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menolak hal tersebut dan bahkan beliau berkata, "Aku masih berharap di antara cucu dan anak-anak mereka akan memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelak." Lalu Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ke jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Beginilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita kenali siapa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita teladani beliau. Salah seorang ulama mengatakan, jika kita ingin melihat ahli surga berada di sekeliling kita, jika kita ingin melihat orang-orang ahli surga berada di sekeliling kita, lihatlah mereka orang yang sulit sekali untuk marah. Dan sekalipun dia marah, dia sangatlah mudah untuk memaafkan. Merekalah orang-orang penghuni surga. Asalkan mendahulukan kasih sayang, kita bukan hanya masuk surga, tapi kita sudah berada di surga itu sendiri. Karena inti dari surga adalah kenikmatan, ketentraman, dan kasih sayang. Agama ini indah sekali, maka damailah orang-orang yang beragama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalna minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha amma nahakum wa zaja. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana wa lisairil muslimina sya'nana kullah wa la takilna li anfusina tarfata ainin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tuslihu biha dinana wa ta'simuna min kulli su'. Allahumma shfi amradana wa mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin wa farij karbana anil makrubin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu